Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan melalui buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini kita akan diajak dengan doa dan bimbingan dari Tuhan, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, kita akan menunggunya di sana dengan hadirat yang kekal. Nah, jadi melalui buku ini juga kita akan diajarkan bagaimana setiap harinya kita itu mau untuk bersabar dan terus bersabar merenungi kembali firman Tuhan, sehingga apabila saatnya tiba maka Tuhan yang sendiri akan menjemput kita untuk menuju ke hadiratnya yang kekal. Pada kesempatan kali ini bacaan kita terdapat di halaman 42. Tapi sebelum kita lanjut memasuki pembahasannya, saya ingin agar saudara sekalian mau mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita pahami secara bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Kita Harus Mencari Hikmat. Saudara juga bisa membuka di dalam Amsal 3 ayat 13-14. Amsal 3 ayat 13 dan 14. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah, jadi melalui ayat hafalan ini kita bisa mengambil suatu pelajaran yang begitu indah, di mana apabila kita meminta hikmat kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang melebihi perak dan lebih daripada emas hasilnya. Karena Tuhan adalah sumber semua pengetahuan yang benar, sebagaimana yang kita lihat, maka tujuan pertama pendidikan itu ialah mengarahkan pikiran kita kepada pengungkapannya sendiri mengenai dirinya. Adam dan Hawa menerima pengetahuan melalui hubungan yang langsung dengan Tuhan, dan mereka belajar tentang Dia melalui hasil karyanya. Semua benda ciptaan dalam bentuk aslinya merupakan ungkapan pikiran Tuhan. Bagi Adam dan Hawa, alam ini penuh dengan hikmat ilahi. Nah, jadi di awal pembahasan kita kali ini, di paragraf yang pertama dikatakan bahwa Tuhan itu Dia merupakan sumber semua pengetahuan yang benar, di mana apabila kita melihat juga hasil-hasil ciptaannya, kita bisa merasakan kasih Tuhan di sekitar kita. Contohnya ketika kita melihat pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang hijau, maka hati dan pikiran kita juga itu akan merasa tenang, karena semua yang diciptakan di dunia ini, alam ini bertujuan untuk membuat kita menjadi lebih tenang. Tetapi oleh pelanggaran manusia, berhenti dari belajar tentang Tuhan melalui hubungan langsung, dan selanjutnya melalui hasil karyanya, bumi yang rusak dan cemar oleh dosa hanya samar-samar memantulkan kemuliaan Khalik. Syukurlah karena pelajaran utama tidak terhapus. Di atas setiap halaman buku besar hasil karya ciptaan Tuhan, tulisan tangannya masih dapat ditelusuri. Alam masih tetap berbicara mengenai penciptanya, namun ungkapan-ungkapan ini baru sebagian saja dan tidak sempurna. Dan di dalam keadaan kita yang berdosa, dengan kekuatan yang lemah dan pandangan yang terbatas, kita tidak sanggup menafsirkan hasil ciptaannya dengan tepat. Kita memerlukan penyataan yang lebih lengkap tentang dirinya yang diberikan Tuhan dalam firman-Nya yang tertulis. Nah, jadi dikatakan juga akibat dosa kita ini tidak bisa menikmati ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita juga bisa melihat di sekitar kita. Mungkin ketika kita melihat pemandangan alam, pegunungan, langit yang indah, burung-burung, pantai-pantai, dan juga hasil ciptaan yang lainnya, kita merasa itu sudah sangat indah. Tapi di sini dikatakan akibat dosa kita itu hanya melihatnya hanya beberapa persen saja, dan kita tidak bisa melihat ciptaan Tuhan yang 100%. Jadi apabila kita ingin melihat hasil ciptaan yang Tuhan yang sempurna, kita itu dikatakan harus membaca firman-Nya yang tertulis di dalam kitab suci, sehingga kita juga ketika kita membaca kitab suci, maka Tuhan juga akan mengarahkan pikiran-pikiran kita, dan kita juga akan mendapatkan hikmat dari surga, pengetahuan yang berasal dari surga. Sehingga melalui hal tersebut, mungkin kita merasa bahwa kita ini sudah memiliki pengetahuan
yang banyak yang kita pelajari di dunia ini. Tetapi apabila kita mempelajari kitab suci, membaca firman Tuhan, maka kita akan mendapat pengetahuan yang sesungguhnya. Karena dikatakan di awal pembahasan tadi bahwa Tuhan itu adalah sumber semua pengetahuan yang benar. Mungkin kita berpikir teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita, mereka yang memiliki banyak pengetahuan, belajar banyak hal mengenai pengetahuan di dunia ini, tetapi kita itu tidak perlu berkecil hati karena semua pengetahuan yang benar itu semuanya berasal dari dalam firman Tuhan. Dan juga melalui firman Tuhan kita itu akan diubahkan menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita juga bisa mempunyai kepekaan untuk membantu orang-orang yang sedang berkesusahan di dalam lingkungan kita setiap harinya. Untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan namanya, kita harus menerima pengetahuan tentang Tuhan, Sang Pencipta, dan tentang Kristus, Sang Penebus, sebagaimana semuanya itu dinyatakan dalam firman yang kudus. Gantinya membatasi penyelidikan mereka terhadap apa yang dikatakan atau ditulis orang, hendaknya para pelajar diarahkan kepada sumber-sumber kebenaran, kepada lapangan-lapangan luas yang terbuka untuk riset di alam dan penyataan. Biarlah mereka merenungkan fakta-fakta besar mengenai kewajiban dan tujuan, sehingga pikiran mereka akan menjadi luas dan kuat. Kutipan ini diambil dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 12-13. Nah, jadi di sini juga melalui bacaan ini kita itu diingatkan kembali bahwa alangkah baiknya kita itu mencari pendidikan yang berbasis alam atau belajar dari alam. Jadi kita itu diajarkan kita itu tidak perlu mencari pendidikan yang sesuai dengan sistem dunia ini, pendidikan yang formal, tetapi Tuhan ingin agar kita itu membaca firman Tuhan dan juga melihat kasih Tuhan di alam. Sehingga dengan demikian maka Tuhan itu akan membantu kita. Tuhan akan mengirimkan hikmat kepada kita, pengetahuan yang berasal dari surga, sehingga meskipun kita tidak perlu lagi mempelajari pendidikan yang sesuai dengan apa yang dunia inginkan, tetapi apabila kita mau menjalankan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita itu akan menjadi orang-orang yang lebih bijaksana dalam membuat keputusan untuk kehidupan kita setiap harinya. Jadi poin atau pelajaran yang bisa kita ambil melalui bacaan kita kali ini yang berjudul kita harus mencari hikmat, yaitu adalah kita itu tidak perlu harus mengikuti standar dunia ini, di mana pendidikan itu diberikan berbagai macam jenis pelajaran yang tentu saja bisa membuat saya pribadi, anak-anak kita ataupun siapapun itu apabila diberikan tugas secara terus-menerus, mungkin kita itu akan merasa bosan dan tidak lagi memiliki waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi di sini kita diingatkan kembali bahwa pendidikan yang sesungguhnya itu adalah kita itu mempelajari firman Tuhan. Karena hanya dari mempelajari firman Tuhan, maka kita itu bisa mendapatkan hikmat yang berasal dari surga, dan juga Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita pengetahuan yang sesungguhnya, yang mungkin saja tidak bisa kita dapatkan di dalam pendidikan di dunia ini. Jadi mulai sekarang marilah kita itu harus sungguh-sungguh untuk mempelajari firman Tuhan, karena hanya dengan melalui hal tersebut kita itu bisa terus berhubungan dengan Tuhan. Dan juga apabila kita berpikir yaitu kita mencari pengetahuan di dunia ini, maka lebih banyak waktu yang kita habiskan untuk mempelajari pengetahuan yang berasal dari dunia, sehingga mungkin kita akan merasa lebih lelah dan kita tidak lagi memiliki waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, mungkin ini saja bacaan yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui bacaan ini kita bisa mendapatkan hikmat yang berasal dari surga melalui mempelajari firman Tuhan. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.